lagi di channel Alman Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi .NET Core dengan materi pembuatan project di .NET Core. Yang pertama harus disiapkan itu seperti di video tutorial saya yang pertama. Teman-teman di sini jangan lupa menginstal IDE. Di sini saya menggunakan Visual Studio 2019. Di sini bisa juga teman-teman menggunakan Visual Studio Code, tergantung kebutuhan. Tapi saya lebih suka di Visual Studio 2019. Nah, itu untuk IDE-nya. Yang kedua, di sini teman-teman harus menyiapkan yang namanya .NET Core SDK. Nah, cari di browser, di download. Cari ini, keluarnya ini .NET Microsoft. Setelah keluar, pilih yang .NET 5 yang recommended ini. Nah, download sesuai dengan OS-nya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita mulai sekarang. Saya di sini untuk membuat project menggunakan Visual Studio 2019. Kita klik. Tapi di sini teman-teman juga bisa menggunakan Visual Studio Code untuk mencari IDE yang lebih enteng, bisa juga. Nanti pada saat proses jalannya itu menggunakan Kestrel. Nah, kalau yang di 2019 ini kita menggunakan Easy Express. Tampilannya seperti ini teman-teman nih. Create new project. Kita tunggu. Nah, ini adalah daftar dari pertama, bahasa pemrograman yang disupport oleh VS 2019, tergantung pada saat teman-teman instalasi di awal. Lalu platform apa ya, semuanya disediakan. Bisa Android, bisa Azure, bisa iOS, bisa Linux, bisa Mac, bisa Windows. Nah, saya di sini all platform. Lalu di sini bisa pilih untuk base apa. Bisa web base, bisa console base, desktop application, nah itu ada semua, atau games, machine learning, mobile ada juga di sini. Di sini saya mencoba membuat web. Oke, web. Lalu saya pilih di sini ASP.NET. Di sini ada pilihan karena kita membuat web, kita bisa pilih biasanya sih yang paling atas di sini. ASP.NET Core Web, diklik. Next. Oke, saya namakan di sini web Alman Teknologi. Oke, kita cari dengan solutionnya web Alman, kita next. Nah, di sini ada target framework. Karena kita pakai .NET Core, kita pilih SDK yang terakhir kita install. Di sini saya menginstal di .NET 5. Ini nggak usah, kita non aja. Nah, ini bisa enable Docker kalau teman-teman langsung menggunakan Kubernetes, bisa langsung dipakai di sini. Kita create. Seperti itu, nanti projectnya akan terbuat. Nah, jadi kalau di .NET Core itu ada beberapa bagian yang harus kita pelajari lagi, tapi kalau kita sudah terbiasa menggunakan bisa Razor Patch, bisa MVC, itu mungkin pada saat kita perpindahan atau peralihan itu kita akan tahu, oh ini ternyata untuk ini, untuk itu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Di awal seperti ini. Lalu di sini kita biasa cari solution, explore. Tampilannya seperti ini nih. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu dependencies yang sudah saya jelaskan. Kita di .NET Core ini disupport oleh dependencies injection. Itu bisa iConfigure,
terus iService. Nah, itu ada jenis dari dependency injection. Lalu di sini kita ada yang namanya www.root. Jadi teman-teman di sini pada saat biasa membuat website Razor Page atau MPC yang biasa naruh di dalam folder konten, itu untuk static file semua ditaruh di dalam sini, di dalam www.root. Untuk apa? Agar terbaca pada saat di path yang ada di server yang dituju. Seperti itu. Lalu sini patch-nya. Nah, di sini karena saya menggunakan bukan web kosong, sini otomatis keluar nih. Kalau kita menggunakan Razor Page, nanti keluar juga yang code behind, ASPX itu keluar juga. Lalu di sini ada yang namanya app setting JSON. Ini apa sih? Ada launch setting.json juga. Jadi perbedaan .NET Core dengan .NET biasa itu di sini. Untuk di .NET Core ini kebanyakan settingnya itu menggunakan JSON. Contoh di sini ada iSetting itu dengan SSL port 44380 itu dari localhost. Pada saat kita running akan berjalan di port 53281 dan dia bisa istilahnya sudah ter encrypt di SSL. Nah, itu kehebatan di 2019. Profilnya ini bisa IIS atau environment-nya apa sih? Kita biasa menggunakan development atau staging atau production. Nah, itu nanti bisa di custom juga di sini. Jadi kalau teman-teman di sini pada saat penggunaan ini sedang tahap QA testing, di sini bisa di custom nih QA testing. Nah, terus kalau pada saat production, tulis production. Jadi sini bisa disetting semua. Terus, nah ini yang program kita pada saat berjalan di command line menggunakan Kestrel. Nah, otomatis URL-nya ini kalau HTTPS dia menggunakan 5001, kalau HTTP dia menggunakan 5000 portnya. Itu otomatis. Itu juga bisa di custom juga sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya setting environment, teman-teman bisa tulis di sini QA testing atau production atau staging atau dan lain-lain. Itu bisa disetting di sini. Gitu. Lalu tadi kita berbicara mengenai launch setting. Itu untuk setting bagaimana environment di dalam project ini. Lalu kita ada yang lagi namanya ada app setting. App setting ini apa? Kalau kita bisa menggambarkan di sini lebih ke arah ke global variabelnya. Global variabelnya. Jadi kita bisa taruh di sini semua URL kita, endpoint kita, global variable misalnya kita nembak API, itu kita bisa declare di sini dengan menggunakan app setting.json ini. Gitu. Lalu kenapa di sini ada program, ada startup seperti program konsol atau desktop. Kenapa? Karena sebenarnya .NET Core ini adalah program konsol, tetapi dikembangkan oleh Microsoft bagaimana dari program konsol ini bisa berjalan atau bisa terkonvert menjadi program website berbasis web. Nah, itulah kehebatannya. Jadi di sini program konsol yang bisa mengkonvert dari konsol menjadi website. Makanya dia bisa berjalan di segala platform. Lalu di sini ada startup. Jadi nanti di awal-awal teman-teman mungkin akan mempelajari startup ini. Kenapa? Karena berkaitan dengan middleware. Middleware itu nanti semua main di startup ini. Apa ini is development, environment-nya, apakah kita nambah lagi environment is production atau dan lain-lain. Lalu di sini ada yang namanya e-service collection, e-configuration. Nah, itu adalah jenis dari dependencies injection yang sudah disediakan. Lalu di sini ada use HTTP redirection, itu nanti saya akan menjelaskan. Lalu ada use static file, apa itu? Intinya use static file ini mengizinkan
static file di dalam sini bisa kita panggil gitu. Kalau kita nggak nambahkan ini, otomatis pet www.root ini tidak akan terbaca. Lalu ada yang namanya use routing, lalu use authorization. Nah, di sini kita main untuk endpoint-nya. Seperti itu. Nah, itu adalah gambaran dasar dari project .NET Core kita pada saat kita membuat sebuah project. Seperti itu. Sudah cukup tutorial untuk pembuatan project dari saya. Salam Alman Teknologi.